Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Puspita, akan menjelaskan tentang materi fatwa dan jurisprudensi, kodok dan konun pada mata kuliah fatwa dan jurisprudensi. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fatwa, diawali dari pengertiannya, yaitu kata fatwa dalam bahasa Arab biasa disebut juga al-futyah atau al-fatwa. Sedang memberi fatwa disebut al-ifta yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja afta yufti yang artinya menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan kata al-futyah adalah bentuk lain dari kata al-fatwa. Jadi al-fatwa dan al-futyah adalah dua kalimat yang adalah dua kata yang memiliki makna yang sama. Kemudian, Raghib Al-Asfahani menyebutkan bahwa kata al-futyah dan al-fatwa adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum. Selanjutnya, Syekh Qardawi menjelaskan bahwasanya fatwa adalah memberikan penjelasan tentang hukum syara pada suatu persoalan sebagai bentuk jawaban bagi peminta fatwa, baik itu fatwa teridentifikasi atau tidak, baik itu individu atau kelompok. Di sini kemudian menurut Ibnu Hamdan menjelaskan fatwa adalah menyampaikan penjelasan tentang hukum syara Islam berdasarkan dalil syar'i. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mufti, yaitu mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Seperti itu ya. Jadi tadi ifta itu memberikan fatwa. Kalau mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Jadi di sini orangnya yang memberikan fatwa. Kemudian, salah satu dari dasar hukum fatwa terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhiya ilaihim fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Nah, sifat dari fatwa di sini dia memiliki sifat tidak mengikat secara hukum. Jadi sifat dari fatwa itu tidak mengikat secara hukum. Seseorang yang meminta fatwa kepada seorang mufti boleh menjalankan hasil fatwa itu dan boleh tidak menjalankannya karena sifat dari fatwa itu tidak mengikat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurisprudensi. Diawali dari pengertian jurisprudensi di sini, menurut Subekti, jurisprudensi adalah sebagai putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Kemudian menurut Vidya Prahasacita, jurisprudensi merupakan suatu kebiasaan dari hakim untuk mengikuti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum sebelumnya untuk perkara yang sejenis. Dasar hukum jurisprudensi terdapat pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum, yang mana jika ijtihad hukum ini nanti dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka akan menjadi rujukan bagi hakim-hakim lain dalam mengadili kasus yang serupa dan menjadi jurisprudensi. Kemudian Enrico Simanjuntak menegaskan bahwa hukum jurisprudensial atau case law mengacu pada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan.
karena berorientasi pada kasus-kasus konkret di mana di antara serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa. Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa fungsi jurisprudensi sendiri adalah hal hakim membuat putusan adalah mengisi kekosongan hukum, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Jadi maksudnya di sini yaitu fungsi dari jurisprudensi sendiri dalam hal hakim membuat putusan adalah untuk mengisi kekosongan hukum terhadap suatu perkara yang mungkin belum ditetapkan hukumnya atau belum pernah diajukan perkara tentang perkara tersebut. Jadi, seorang hakim tidak boleh menolak pengajuan perkara walaupun perkara tersebut sebelumnya belum pernah diatur atau belum pernah diajukan. Paulus Effendi Lotulung merumuskan bahwa sebuah putusan dapat dinyatakan sebagai jurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok, yaitu yang pertama keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya. Kemudian keputusan itu merupakan keputusan tetap. Dan yang ketiga, telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama pula. Nomor 4, memiliki rasa keadilan. Nomor 5, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dari segi kemerdekaan hakim, jurisprudensi sendiri pada pokoknya tidak menciderai nilai-nilai kemerdekaan. Ya, saya akan menjelaskan tentang kodok. Diawali dari pengertian, kodok menurut bahasa memiliki arti peradilan. Kodok sendiri memiliki beberapa arti, yaitu memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi. Sedang kodok secara istilah adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. Nah, kemudian kodi. Kodi adalah seseorang yang diutus oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Jadi disebut sebagai kodi. Jadi orang yang menyelesaikan sengketa dalam sebuah peradilan itu disebut sebagai kodi atau hakim. Dalam prakteknya, seorang kodi terikat pada konun atau undang-undang yang berlaku di wilayah hukum atau di wilayah kodi itu menyelesaikan sengketa yang ada. Kemudian, kodok sifatnya mengikat. Jadi, kodok memiliki sifat yang mengikat, di mana orang-orang yang telah ditetapkan hukumnya oleh seorang kodi, ia wajib menjalankan ketetapan hukum yang telah diberikan padanya. Dalam pelaksanaan peradilan terdapat 6 unsur. Jadi dalam melaksanakan peradilan, dan di situ terdapat 6 unsur, yaitu yang pertama kodi atau hakim, kemudian hukum, mahkum bih, mahkum alaih, mahkum lahu, maaf di sini tidak terpisah, jadi mahkum alaih dan mahkum lahu ini sebenarnya terpisah ya. Kemudian perkataan atau perbuatan yang merujuk kepada hukum. Jadi selanjutnya yaitu konun. Pengertian dari konun, istilah konun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari kona yang artinya membuat hukum. Dalam perkembangannya, kata kona berarti hukum, peraturan, dan undang-undang. Konun adalah ketentuan hukum berdasarkan fikih yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha yang berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu.
Kemudian Jabar Sabil menjelaskan bahwasanya konun berarti kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat di mana jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk mengikuti peraturan tersebut, yaitu konun. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan konun telah diakui hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Ketentuan tentang konun terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yaitu Konun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh, yang ada pada pasal 1 angka 21. Kemudian, konun kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat kabupaten atau kota di. Adapun kedudukan konun terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Baik, jadi cukup sampai di sini penjelasan mengenai fatwa dan jurisprudensi, kodok dan konun dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.